Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk Vertijos ya sobat. Nah, seperti apa sih pupuk Vertijos ini? Bagaimana cara penggunaannya? Dosisnya, kandungan unsur haranya itu apa saja? Fungsinya untuk tanaman itu apa saja? Dan juga harganya itu berapa? Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk Vertijos lengkap dengan unsur mikro komplit. Nah, untuk di sini ada keterangan kandungan unsur haranya. Yang pertama itu ada nitrogen 10%, kemudian ada fosfatnya 30%, ada juga magnesiumnya sebanyak 5%. Tapi di sini nggak ada keterangan ini sobat ya, persentase kandungan unsur mikronya. Dan ini dari CV Mesunja Primatek ya sobat. Ini yang kemasan 1 kg. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungan unsur haranya ini. Ada nitrogen, fosfat, dan magnesium. Jadi dia di sini tidak mengandung kalium sobat ya. Kalau sobat biasa mendengar pupuk NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium, ini hanya nitrogen dan fosfat ya sobat ya, tidak ada kaliumnya. Tapi di sini dilengkapi dengan unsur hara magnesium dan juga unsur hara mikro lainnya. Nah, untuk fungsi dari nitrogen bisa sobat lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama itu memperkuat dan memperkokoh tanaman serta daun berwarna hijau tua. Kemudian merangsang pertumbuhan vegetatif. Selanjutnya produksi pigmen hijau atau klorofil yang membuat tanaman lebih hijau. Berfungsi untuk sintesa amino dan protein. Selanjutnya fungsi dari fosfat. Yang pertama itu membantu produksi dan transportasi gula, lemak, dan protein. Kemudian penting untuk perkembangan akar dan pembungaan. Berperan penting untuk fotosintesis. Diperlukan sebagai fungsi normal dari membran sel. Selanjutnya fungsi dari magnesium. Yang pertama itu bahan vital pembangun klorofil tanaman yang berfungsi untuk membantu proses fotosintesis. Kemudian berperan dalam metabolisme energi, protein, dan meningkatkan kadar minyak dalam biji. Selanjutnya sebagai pompa untuk membantu pergerakan unsur hara nitrogen, fosfat, dan kalium ke dalam tanaman melalui dinding sel akar. Nah, itu fungsi dari kandungan unsur hara makronya sobat ya, dan juga makro sekundernya yaitu magnesium. Nah, jadi fungsi dari nitrogen dan fosfat itu lebih cocok itu untuk fase vegetatif ya sobat ya, atau fase pertumbuhan. Jadi pupuk ini itu lebih cocok digunakan untuk fase pertumbuhan atau fase vegetatif. Tapi kalau sobat mau menggunakannya untuk fase generatif atau fase pembuahan juga bisa sobat ya. Sobat hanya tinggal menambahkan kalium aja, karena di fase generatif atau fase pembuahan itu tanaman membutuhkan kalium yang tinggi. Jadi sobat bisa menggunakan atau menambahkan kalium. Dan nantinya akan menjadi pupuk NPK ya sobat ya, nitrogen, fosfat, dan kalium. Dan untuk fase generatif itu, sobat bisa menggunakan kadar kalium yang lumayan tinggi sobat ya, atau dosisnya itu lumayan banyak. Nah, di sini kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di balik kemasannya ini. Ini di sini ada keterangan manfaatnya sobat ya, manfaat dari pupuk Vertijos. Jadi pupuk Vertijos ini adalah pilihan tepat untuk tambahan pemupukan dasar pada semua jenis tanaman. Penting untuk pertumbuhan bagian vegetatif tanaman seperti daun, batang, dan juga akar. Selanjutnya merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih atau tanaman muda. Mempercepat serta memperkuat pertumbuhan tanaman muda menjadi tanaman dewasa, menaikkan persentase bunga yang dapat menjadi buah atau biji, kemudian berperan penting untuk pembentukan hijau daun, dan juga membantu pertumbuhan anakan produktif. Kemudian di sini ada keterangan dosis dan juga cara aplikasinya. Dosisnya itu sekitar 5-10 gram per liter air. Untuk cara aplikasinya itu bisa dengan cara disemprot ataupun dikocor dengan interval 1-2 minggu sekali. Nah, untuk pupuk Vertijos ini yang kemasan 1 kilo itu saya beli di Shopee sobat ya, sekitar 30-40 ribuan lah harganya itu. Jadi tergantung akun sobat biasanya, karena biasanya juga akan dapat diskon atau potongan harga. Nah, kalau sobat mau membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini sobat ya. Ini sobat klik aja, di situ ada Vertijos, pupuk Vertijos, atau sobat bisa cek di deskripsi video ini, biasanya ada lampiran tautannya. Nah, sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih pupuk Vertijos ini. Nah, dia itu berbentuk kristal berwarna putih, bersih seperti ini sobat ini. Dan ini sangat mudah larut dalam air. Dia juga 100% larut dalam air ya sobat ya. Jadi tidak menyumbat nozzle nantinya. Ini kita coba larutkan di air sobat ya. Ini itu dia langsung larut ya sobat ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk Vertijos ini. Tadi itu dosisnya sekitar 5-10 gram per liter air. Nah, di sini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter. Jadi kita bisa gunakan dosis sekitar 75-150 gram pupuk Vertijos ini.
kita gunakan sekitar 75 aja sobat ya. Kita kira-kira aja karena nggak bawa timbangan di sini. Dan ini juga bisa dicampur dengan pestisida ya sobat ya. Yang penting itu jangan bersifat alkalis. Nah selanjutnya bisa kita aduk supaya tercampur rata ya sobat ya. Nah kemudian bisa langsung sobat semprotkan aja ke seluruh bagian tanaman seperti ini, terutama ke bagian daunnya sobat ya. Nah untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9 lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Yang penting itu jangan saat panas terik ya sobat ya, karena takutnya si pupuknya itu mengkristal nantinya. Selain dengan cara disemprot seperti ini, juga bisa dengan cara dikocor ya sobat ya, kocorkan ke media tanamnya. Dan ini bisa untuk berbagai jenis tanaman sobat ya, bukan cuma tanaman pangan aja atau sayur aja, tanaman hias juga bisa seperti ini. Untuk intervalnya itu tadi sekitar 1 sampai 2 minggu sekali ya sobat ya. Nah untuk cara yang paling bagus itu disemprot apa dikocor, kalau setahu saya kalau musim hujan itu lebih bagus itu dengan cara disemprot ya sobat ya ke tanamannya, dan juga ditambahkan dengan zat perekat supaya tidak luntur terbawa air hujan nantinya. Sedangkan kalau musim kemarau atau musim panas, lebih bagus itu dengan cara dikocorkan ke media tanamnya. Nah kadang juga suka ada yang nanya tentang ini sobat ya, ini adalah stick sprayer elektrik. Dia itu tanpa tabung, dia bisa menggunakan galon seperti ini, bisa menggunakan ember juga bisa. Jadi dia menggunakan selang seperti ini tuh, selangnya ada yang 3 meter, ada juga yang 5 meter. Nah dia itu juga ada yang dengan handle seperti ini sobat ya nih. Ini ada yang dengan handle seperti ini, ada yang tanpa handle seperti ini. Jadi ini yang dengan handle seperti ini itu lagi baterainya lagi nggak ada sobat ya, jadi kita gunakan yang tanpa handle seperti ini. Kalau untuk yang lebih kencang itu semprotannya yang dengan handle seperti ini sobat ya. Jadi kalau rekomendasi dari saya, kalau sobat mau membelinya, lebih baik membeli yang menggunakan handle seperti ini. Yaitu semburannya atau semprotannya lebih kencang jika dibandingkan dengan yang tanpa handle seperti ini. Untuk harganya juga lumayan terjangkau ya sobat ya, cuma 100 ribuan aja, sobat sudah mendapatkan stick sprayer elektrik seperti ini. Yaitu menggunakan baterai, ini bisa dicas di sini, menggunakan USB Type-C. Kalau sobat mau membelinya, mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini sobat ya nih. Sobat klik aja di situ, nanti ada sprayer elektrik. Nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee dan ada pilihannya sobat ya. Ada yang tanpa handle seperti ini, ada juga yang menggunakan handle seperti ini. Dan ada juga yang panjang selangnya itu 3 meter, ada juga yang 5 meter. Jadi kalau rekomendasi dari saya, lebih baik sobat menggunakan yang menggunakan handle seperti ini sobat ya nih. Karena semprotannya lebih kencang dan harganya juga nggak beda jauh untuk harganya itu. Nah untuk perbedaan dari kedua jenis stick sprayer ini sudah pernah kita bahas di video yang lalu sobat ya. Kalau sobat mau menontonnya, mungkin nanti akan kami lampirkan tautannya di akhir video ini. Jadi sobat bandingkan aja dulu, sobat lebih cocok itu menggunakan yang mana. Tapi kalau menurut saya lebih bagus yang ada handle-nya seperti ini sobat ya. Jadi ini tuh lumayan cukup cocok lah untuk menyemprot pupuk ataupun pestisida untuk skala-skala rumahan atau skala kecil. Tapi kalau untuk skala besar, sobat jangan menggunakan sprayer elektrik yang seperti ini sobat ya. Karena ini lumayan agak repot juga kalau skala besar. Jadi ini lebih cocok itu untuk skala rumahan aja atau skala kecil aja. Ini udah lumayan cocok untuk menyemprot pupuk ataupun pestisida seperti ini. Jadi kalau sobat untuk skala luas atau skala kebun luas, sobat bisa menggunakan sprayer elektrik mungkin yang harga-harga sekitar 400 sampai 500 ribuan ya sobat ya. Nah mungkin itu aja sobat ya untuk video kali ini tentang pupuk Vertijos ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk tanaman kesayangan sobat, terutama untuk fase pertumbuhan atau fase vegetatif, mungkin bisa menggunakan pupuk Vertijos ini. Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini sobat ya. Nanti ada tautannya dan nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Nah sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.